Woi, bos di mobil bos. Woi, bos di mobil bos. Udah rekam ya? Sibuk terus. Kalau suaranya. Iya dia matiin. Rambutnya kayak vokalis ini ya, Sheila on Seven. Dikuncir begitu. Atau kayak ini nih, kayak Yakuza. Yakuza Jepang. Nyari aman Oh, Kang. Nyari aman kita. nyari aman. Emang ada apaan? Iya, Nyari nggak aman. syukur dulu lah. Udah pada mulai ya? Kang Sani, Mas siapa nih? Salam kenal Badai. Udah Badai ya? Ada. Ya, lanjut. Yuk, kita tunggu ya 10 menit ya. 10 menit lagi lah. Kalau 10 menit atau 13.15 kita mulai. Kang lagi. Teh Parabra juga belum masuk Teh Parabra. Silakan masuk Graha Syariah. Ini Graha Syariah Kang Aji ya. Kang Aji ini ya. Siap hadir Kang Acep. Oke, mantap. Kita tunggu sampai 3.15 kita coba mulai. Coba saya forward lagi nih teman-teman nih. KPR Syariah. Silakan masuk KPR Syariah. Ini ARM ini ya. Udah selesai acaranya ya? Belum.
Baik, 5 menit lagi kita tunggu. Setelah 5 menit 3.15 coba kita mulai talk show yang ketiga nih ya teman-teman ya, sambil menunggu rekan-rekan yang masih ada di luar dalam perjalanan ataupun sedang makan siang. Dan masuk Prima dia sejahtera masuk. Ini Kang siapa nih ya? Itu Budi Susetya itu. 3 menit lagi. Oh, hai. Keren ini. Kang Budi, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Gak nampak wajahnya Kang. Alhamdulillah. Oke. Aduh. Yang masih di luar nggak kedengeran ya? Yang masih di luar monggo masuk, nggak kedengeran. Kangen nih sama Kang Ojol nih. Ayo kumpul. Iya, makanya kita tunggu nih. Lagi masuk lagi. Ada yang masuk lagi, Teh Sophia. Teh Sophia silakan masuk. Ini importer nih, importer. Impor apa aja ya? Saya juga nitip dong. Teteh. Tanyain. Ya malah Teh Prabu malah yang isi belum masuk nih Teh Prabu. Baik
teman-teman ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang mungkin masih di luar atau sedang ada istirahat siang. Kita mulai acara Talkshow Mahameru Jati Jajar yang ketiga, alhamdulillah yang ketiga, dan insya Allah Talkshow ini akan berkelanjutan dengan tema-tema yang dibutuhkan oleh marketing, khususnya marketing properti. Udah direkam deh. Dari tadi. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala fa baina qulubina fasbana bi ni'mati wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabi ya ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berjati jajar ini. Kemudian selesai salam, mudah-mudahan selalu kita selawatkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, pengikut yang tetap istiqomah hingga yang nanti. Baik teman-teman, biar lebih efektif kita singkat dengan kita mulai pertemuan ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah ada Kang Eka Cirebon, ada Kang Budi. Kang Budi di ini di mana, Kebon Jeruk bukan? Ada Sopi. Oh, Depok dekat tuh. Ada bos kita nih Kang Hafid di Bogor nih ya, di Bogor ada Kang Haji di Geraha Syariah di Kebon Jeruk ya, Kang Haji ya. Ada KPR Syariah di Cempaka Putih. Dari rekan saya Kang Adi. Ya, Sopi ada di Cilengsi ya, Teh ya? Ada di Cilengsi apa di Bogor nih? Bekasi, Kang. Ya, di mana lah? Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, deket Cilengsi kan? Jauh, Jati Asih sekarang. Oh, bukan di Cilengsi ya? Udah pindah. Oh, Jati Asih. Hujan, angkat jemuran dulu bentar. Deket lah, Jati Asih. Ya, lebih dekat berarti. Tema kali ini ya. Tema kali ini ya kami angkat ya mengingat kita semua atau marketing biasanya memiliki landing page atau website, dan kadang-kadang juga banyak website yang kita miliki dari masing-masing produk biasanya, dan nggak banyak juga teman-teman kita marketing yang kebingungan gimana sih cara mengoptimasi atau mengoptimalkan website kita yang ada. Nah, oleh sebab itu nih pada talkshow ini kita angkat. Namun sebelum kita dengarkan panjang kali lebar dari paparan dari Kang Ojon, sedikit coba Kang Hafid monitor, Kang Hafid sedikit sambutan atau apa yang mau disampaikan. Monitor. Oh tidak ya. Dan buat rekan-rekan juga kalau ada yang mau ditanyakan mengenai produk knowledge kita silahkan. Karena saya berharap sih tidak terlalu karena sering kita share bonus pada bingung, sehingga yang ditawarkan atau nanti dijawab ketika konsumen bertanya nih nggak bingung lagi gitu, nggak terlalu lama menjawab gitu. Jadi bisa ditanyakan di forum ini. Taib 20 menit dulu. Ini ada yang lagi kurang.
Langsung buka forum pertanyaan. Oh, ini hebat. Ada yang mau tanyakan emang? Kang Ojan gimana? Udah siap Kang Ojan ya? Sambil kita menunggu, jangan menunggu lagi sebenarnya nih. Kang Ojan siap ya? Insya Allah. Wah, suaranya belum masuk. Insya Allah, Kang. Ya, ya siap. Sebelum Kang Ojan berbicara atau men-share ilmunya, marketing kontes sudah berjalan dan itu bisa di semua tiga sih sebenarnya, 3 Facebook, kemudian IG dan TikTok ya, dan minimal 100 postingan, dan ini sudah berjalan dari kemarin ya. Jadi sebenarnya sih ujung dari kontes ini berharap awareness atau konsumen atau calon-calon buyer kita bisa melihat ya gitu ya, bisa melihat iklan-iklan kita atau bisa melihat Mahameru Jati Jajar. Ujungnya ke situ gitu. Dengan postingan yang masif dari teman-teman bisa tercapai goal dari kita supaya bisa tersampaikan apa yang kita tawarkan. Oke, Kang Ojan. 30 menit pertama saya serahkan ke Kang Ojan untuk men-sharing ilmunya. Kemudian ya 15-20 menit untuk tanya jawab. Setelah itu tanya jawab tentang produk knowledge-nya dari market Mahameru Jati Jajar. Siap ya Kang Ojan? Insya Allah, Kang. Ya. Sudah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kang Ojan untuk share ilmunya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Kang Acep dan Kang Hafid dan teman-teman semua. Mungkin biar ini ya, biar cepat saya share screen saja sebentar ya. Kalau lihat wajah saya kan khawatirnya malah nggak asik. Bentar. Nah, tampak belum ya? Udah tampak, Kang? Nah, dalam Belum, udah. belum ya? Udah kelihatan. Sudah. Kang Ojan mau tanya. Saya sudah di teman-teman. Sudah siap. Oke, sudah. Kok Udah duluan, kelihatan. Bang Budi? Sudah. Oke. Mau tanya Ya, bisa baik. Kang Ojan? Boleh. Terima jasa untuk iklannya enggak? Oh, jelas. Ini nanti saya tawarkan di akhir. Udah poin aja langsung berapa namanya dari biaya iklannya, berapa persen, kan biasanya begitu, ada jasanya. Udah poin aja langsung. Bentar dulu lah itu. Bentar. Waduh, luar biasa ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya diamanahi untuk sharing terkait dengan optimasi website ya. Mungkin saya di sini lebih ke optimasi landing page gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi mungkin bukan yang terbaik gitu ya. Apa yang saya sampaikan ini memang pengalaman pribadi saya aja. Karena memang pekerjaan saya hampir tiap hari ya memang ngurusi landing page. Karena kebetulan saya tetap beriklan ya secara berbayar gitu. Baik itu IG Ads, FB Ads maupun pakai Google Ads, dan itu ke landing page gitu diarahkannya. Dan juga masih di properti gitu ya, bukan yang lain, sehingga ini pengalaman pribadi saya. Oke. Nah, mungkin
yang akan kita bahas itu ada beberapa poin ya. Yang pasti funnel pemasaran properti ini kan seperti ini ya, funnelnya itu istilahnya alurnya itu pasti seperti ini gitu ya. Kita memang harus diawali dari mindsetnya dulu, nanti terkait dengan konten, mendatangkan traffic gitu ya, website, landing page. Nah ini yang mungkin akan jadi pokok bahasan kita. Kemudian kan ada chasing, handling di lokasi gitu ya. Biasanya sih kurang lebih seperti ini alurnya gitu ya. Kalau nggak loncat gitu ya, nggak loncat biasanya sih. Jadi biar kebayang aja bahwa website itu hanya salah satu bagian agar kita itu bisa closing gitu. Agar kita itu bisa closing. Jadi bukan satu-satunya ataupun alur yang terbaik, bahkan itu hanya menjadi salah satu. Karena tanpa website pun sebenarnya bisa saja closing gitu ya. Misalkan kita sudah punya database di WhatsApp ya, di share, bisa saja langsung closing gitu, tanpa website. Jadi ini hanya salah satu opsi saja. Oke. Mindset yang saya tanamkan gitu ya, kalau kita memiliki website yaitu ini, bahwa kita akan leluasa mendapatkan database gitu ya. Jadi ini alasan kenapa saya tuh kalau iklan diarahkannya ke website sendiri gitu. Kan bisa saja kita itu misalkan punya listing itu di marketplace ya, marketplace properti maksudnya, mungkin di rumah 123 gitu ya, kita sebut rumah.com, OLX atau yang lain-lain gitu. Saya juga punya itu gitu ya, saya juga beriklan di situ gitu ya. Tapi kalau iklan berbayar, pasti saya arahkannya ke website sendiri gitu. Saya nggak pernah nge-share iklan dan diarahkan ke website orang lain. Gitu. Kenapa ya? Karena di situ saya tidak leluasa gitu untuk mendapatkan database. Gitu. Misalkan diarahkan ke OLX atau diarahkan ke rumah.com misalkan yang saya punya gitu. Ya. Kenapa saya juga punya rumah.com, sebenarnya ingin dapat database gitu ya. Karena rumah.com lumayan kan sekarang lagi gencar ya, dia akuisisi PropTech di mana, Thailand sudah ya, kemudian Malaysia juga sudah dapat. Nah, Indonesia paling 2 besar aja gitu ya, rumah 123 sama rumah.com, yang lainnya udah di bawah mereka. Jadi kita punya akun di sana ya untuk mendapatkan database. Nah kalau website sendiri itu database-nya kita bisa leluasa. Mau apa saja yang diambil dari orang yang mengunjungi website kita itu bisa kita peroleh gitu ya. Misal saya tuh mau apa sih gitu. Apa mau database-nya berupa nama, email, nomor HP gitu ya, alamat rumah, itu bisa. Atau database-nya itu hanya sekedar yang sifatnya apa ya, digital. Misalkan rekaman orang yang mengunjungi, yang itu di tracking oleh pixel Facebook, itu juga bisa di tracking pakai mungkin yang sekarang lagi rame TikTok gitu ya, ada pixelnya juga, itu juga bisa. Atau pakai yang mungkin dari Google AdWords Remarketing, itu juga bisa. Jadi kita bisa leluasa gitu untuk mendapatkan itu. Ya ada istilah kan, database is a new oil gitu ya. Jadi database itu minyak yang baru gitu ya. Karena sekarang kan yang berkuasa lumayan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang teknologi kayak Google, Facebook gitu ya, TikTok, itu mereka bisa jaya gitu ya. Salah satunya karena database gitu. Kita beriklan di mereka karena mereka punya database pelanggan gitu ya, atau calon pelanggan kita gitu ya. Orang-orang yang mungkin tertarik dengan rumah itu mainnya di mana gitu ya, kadang di IG, kadang di Facebook gitu. Mereka punya data itu gitu ya, makanya kita beriklan di sana. Jadi seperti itu. Jadi mindset yang saya tanamkan itu ini gitu ya. Jadi kalau memang niatnya nyari database, silahkan miliki website sendiri gitu, biar lebih leluasa. Jadi itu. Oke, kemudian yang selanjutnya sebenarnya untuk sukses beriklan gitu ya,
itu banyak faktor gitu ya, banyak faktor. Salah satunya itu kontennya gitu. Jadi memang kita itu untuk iklan harus pakai konten yang menarik gitu ya. Ya selain produknya gitu ya, bahwa winning produk itu lebih mudah dijual gitu. Sepintar-pintarnya advertiser, kalau produknya jelek gitu ya, susah juga gitu menjualnya. Kita akan susah menjualnya. Tapi walaupun mungkin dia itu newbie gitu ya, tapi dia dapat produk yang oke banget gitu ya, insya Allah sih bisa closing. Jadi memang penting sebenarnya gitu di produk itu. Nah, produk yang winning itu ya perlu juga disiapkan konten gitu kan. Kalau sekarang itu istilahnya ya karena sekarang serba digital gitu ya, Pak B itu mengatakan kita itu selain jualan produk itu sebenarnya jualan konten. Karena konsumen itu selain menikmati produk, dia juga menikmati konten gitu. Konten itu ya misalkan konten edukasi kah, apakah itu konten iklan gitu. Jadi disiapkan. Dan ini memang harus banyak tes gitu ya. Konten mana yang paling cocok di Facebook gitu atau di Instagram gitu. Kata orang gitu ya. Konten yang bagus sekarang itu adalah video gitu ya. Karena video itu mewakili ribuan kata, bahkan bisa jadi mewakili juga ribuan gambar kan. Geser sedikit kan, gambar itu kan paling hanya tampak nggak gerak gitu ya, jadi bisa diwakili dengan video. Itu perlu banyak tes gitu ya, karena saya pernah beriklan itu ternyata konten yang menurut saya bagus gitu ya, saya biasanya sekarang itu kalau ngiklan minta dibuatkan video yang bagus gitu ya. Habis itu saya nyari musiknya yang asik gitu ya. Saya biasanya nyari di TikTok. Jadi video itu saya upload ke TikTok, cari musik yang lagi viral gitu. Cuma ya yang nggak parah-parah banget, misalkan kan banyak tuh yang ya yang agak-agak Islami atau yang agak netral gitu, tapi asik gitu. Biasanya saya nyari di situ. Kadang lagu India gitu ya, saya tuh pakainya gitu. Nah, itu baru di-upload ke YouTube, ke Facebook, dan itu digunakan sebagai konten untuk iklan yang berbayar. Itu biasanya lebih ini ya, lebih menarik gitu, karena ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu oleh orang gitu. Selain membaca, mereka juga bisa melihat sambil dengerin ya musik gitu ya. Ya musiknya, nah dia sampai selesai, klik iklan. Biasanya sih seperti itu yang saya lakukan gitu. Dan kita juga nggak bisa sih ya, saya juga pernah, ini kayaknya konten ini paling bagus gitu ya, menurut saya gitu, tapi ketika diiklankan ternyata jelek gitu. Bisa seperti itu. Jadi perlu banyak tes gitu. Jadi konten tuh nggak boleh 1-2 gitu, tapi diusahakan banyak dan harus coba-coba gitu, harus coba-coba. Cuma yang enak memang video sih, saat ini sih video. Nah, kemudian alur berikutnya setelah kita punya kontennya kan pasti kita mendatangkan traffic. Ya mulai beriklan nanti kalau mungkin bahasanya ini biasanya dalam juga nih, terkait dengan target market idealnya seperti apa. Ya nanti tinggal tanya nih buat teman-teman, bisa menggali lebih dalam lagi. Mahameru Jati Jajar itu target market idealnya seperti apa? Kalau udah clear nih, kan kita tinggal nembak aja tuh. Misalkan ya sudah dibatasi misalkan sama Kang Hafid itu. Target marketnya itu orang-orang milenial. Sudah, kita target orang-orang milenial. Karena kalau yang produknya itu diberikan misalkan untuk kalangan-kalangan kolonial yang tua, ya nggak cocok juga gitu. Ngapain juga kita target ke sana gitu, nanti boncos. Jadi nanti bisa tanya-tanya nih buat teman-teman, target marketnya itu siapa, biar kita itu enak ketika mendatangkan traffic gitu ya. Karena kan sebagaimana marketplace properti juga sama ya, mereka itu biasanya punya ini ya, punya target marketnya gitu. Misalkan OLX itu terkenal
untuk harga di bawah 1M gitu ya. Walaupun nggak pasti gitu ya. Karena kemarin tim saya itu di Bandung closing hampir 1,5M di OLX ternyata gitu ya. Kemudian misal rumah.com juga punya kan target marketnya misalkan 1-2, rumah 1, 2, 3 itu udah 2,5 ke atas gitu ya. Itu contohnya. Jadi kita pun untuk beriklan misalkan Mahameru Jati Jajar, misalkan yang berbayar seperti apa sih target marketnya, ini harus diketahui, nanti digali lah lebih jauh gitu ya. Atau mungkin mainnya di sosmed mana, kan kita bisa ini ya, bisa memperkirakan juga gitu. Nah, kalau Facebook itu kan pemain sosmednya campur baur banget ya, orang-orangnya udah lumayan tua-tua juga karena sosmed yang sama gitu kan. Nah, kalau TikTok itu lebih anak-anaknya lebih muda gitu ya. Saya belum pernah beriklan sih di TikTok, walaupun teman-teman yang di properti banyak gitu yang menghasilkan di TikTok. Kemudian juga mungkin di Instagram ini lumayan gitu ya, orang-orang kaya ternyata banyak juga di Instagram. Oke, nah ini mungkin bahasan yang akan banyak ya. Yang selanjutnya kita sudah siapkan kontennya, kemudian kita sudah siapkan iklannya. Nah, baru iklan itu biasanya diarahkan ke landing page. Landing page yang bagus apa sih gitu ya? Landing page yang bagus itu yang menghasilkan konversi gitu. Itu aja sih ukurannya. Jadi optimasi yang saya maksud di sini itu ada optimasi beberapa ya. Pertama, optimasi dari sisi websitenya atau landing page-nya sendiri. Yang kedua, kita sebagai marketing kalau sudah punya website yang bagus gitu ya, salah satunya ini kan kita sudah disediakan nih sama developer Mahameru Jati Jajar. Nggak usah modal gitu ya, nggak usah modal, kita sudah disediakan website gitu ya. Modal website kan lumayan ya, hosting misalkan 400.000 gitu ya. Kemudian temanya gitu ya di angka 500.000 gitu ya. Habis itu belum lagi misalkan tools yang lainnya, Elementornya gitu ya. Misalkan yang pro saja sudah berapa gitu, kalau beli di 140 gitu. Belum dengan mengedit sama memberikan copywritingnya mahal gitu ya. Makanya jasa membuat website itu kan kadang di angka 1 juta ke atas. Landing page ya, landing page. Jadi kita udah disediakan gitu, nggak perlu repot-repot, tinggal optimasi. Oke, jadi intinya sih itu, yang bagus yang gimana, yang menghasilkan konversi itu aja sih. Jadi bukan dari sisi tampilan atau apa gitu. Sebentar ya. Masih enggak? Halo, maaf, ada tamu biasa. Oke, kembali ya terkait optimasi website yang bisa kita lakukan, terutama ini bagi yang punya website sendiri gitu ya. Biasanya sih saya mengutamakan ke mobile friendly gitu ya, jadi enak kalau dibuka di HP gitu. Ini wajib banget karena sekarang itu kebanyakan orang mengaksesnya ya via HP gitu. Dan saya pun kalau menarget iklan kebanyakan memang targetnya itu HP gitu, jarang saya menargetkan pengguna desktop gitu, jarang. Kalau yang pengguna desktop malah bisa jadi orang yang beriklan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya fast loading gitu, jadi harus cepat. Mungkin yang bisa dilakukan misalkan dari sisi servernya gitu ya, gambarnya diperkecil, dikompres, videonya dikurangi gitu ya. Misalkan yang berat-berat itu kayak apalagi Google Maps gitu ya, di embed itu sebenarnya berat, itu bisa dikurangi.
Nah kemudian dari sisi copywritingnya yang singkat aja sebenarnya sih, nggak usah mengulang-ulang kata sebenarnya. Yang penting jelas, menarik gitu ya. Ada keterbatasan, kalau bisa itu ada testimoni ya. Ada testimoni, kalau mungkin project itu baru, kalau Mahameru Jati Jajar kan ada project-project lama yang udah kebangun tuh bisa dijadikan contoh pengalaman membangun di project-project sebelumnya gitu. Itu juga bisa. Kemudian call to action-nya jelas gitu ya. Misalkan hubungi kami sekarang gitu, atau survei lokasi tanggal sekian gitu. Kemudian kalau keterbatasan itu misalkan sisa unit gitu ya. Call to action-nya harus jelas gitu ya. Cara belinya seperti apa gitu ya, hubungi kami atau seperti apa. Kemudian di website itu harus bisa mengambil database gitu ya. Tracking pixel, tracking AdWords, form peminat, chat WA, mungkin yang dipakai kebanyakan di website yang sudah disediakan replika ya seperti itu biasanya chat WA. Cuma kalau saya itu sekarang lebih condong ke form ya, form gitu. Kalau saya beriklan sendiri saya pasti menggunakan form. Kenapa? Ya saya butuh database gitu ya. Saya butuh database dengan form ini, nomor WA-nya dapat, emailnya dapat. Jadi follow up itu bisa dilakukan by email dan by WA. Itu. Nah kemudian sorry ini kayaknya. Nah ini optimasi yang bisa kita lakukan gitu ya teman-teman, yang bisa kita lakukan ya, kalau kita sudah punya website ya share di sosmed gitu ya. Share di sosmed dalam iklan dalam apa gitu ya. Kemudian iklankan via FB Ads atau Google Ads itu diiklankan. Kemudian tempel di profile sosmed kita. Itu pasti ya, saya biasanya kalau di Instagram itu pakai tempelkan tuh website kita. Kemudian usahakan dapatkan backlink. Mungkin yang main SEO itu bisa backlink gitu ya. Itu yang bisa dioptimasi terkait website kita. Jadi dari sisi pembuat tadi ya, 4 hal tadi, ini kemudian dari sisi kita sebagai pengguna yang memasarkan. Oke. Sebentar. Mungkin itu sih ya, sisanya ini tips saja dari saya. Sisanya ini juga nggak saya bahas. Nah sisanya ini saran saya buat teman-teman aja. Saran saya buat teman-teman yang memang memiliki website gitu ya, gunakan ini email marketing dan WA follow up gitu ya. Ini kan sekarang sudah banyak toolsnya ya, sudah banyak toolsnya. Jadi pakai ini gitu. Karena sekarang itu orang-orang itu ya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia itu menggunakannya dua itu, WA dan email. Sekelas Shopee pun mengadakan ya kemarin kita promo Merdeka gitu ya. Semua marketplace pasti ngeblas ke email. Didapatkan itu, dan itu bisa digunakan, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita punya website gitu dengan luasan. Bisa juga dengan WA gitu. Notif itu sekarang kan udah by WA, karena WA itu lebih banyak dibaca gitu ya. Mungkin kita bangun tidur langsung buka WA gitu ya. Jadi gunakan WA juga. Jadi itu sih ya mungkin yang bisa saya share ke teman-teman secara garis besarnya seperti itu. Selanjutnya sih bisa tanya jawab ya, tanya jawab. Jadi singkat banget seperti itu teman-teman yang bisa saya share terkait optimasi website, landing page, dan kita juga sebagai penggunanya gimana caranya tuh memanfaatkan website yang sudah di-share. Ini kan sudah ada di mahamerujatijajar.com/nama kita ya,
slash nama kita. Itu mahal banget ya. Jadi kalau teman-teman punya website atau kalau yang mandiri ya, kalau saya sih tipenya tipe orang yang mandiri gitu. Jadi kalau proyeknya Kang Hafid nih, Kang Acep, ya maunya di website saya gitu. Biar brand website kita itu naik juga. Apalagi sekarang kan semakin ini ya, semakin istilahnya itu website itu seperti toko gitu ya, seperti toko. Jadi kalau zaman sekarang pengusaha kok nggak punya nama website sendiri itu kayak aneh gitu ya, ya kan? Kartu nama itu sekarang mungkin dulu nggak pakai nama website gitu ya, cuma ruko sekian gitu ya. Sekarang di kartu nama itu ada wajib tuh mencantumkan website, karena ya sebentar ada ya nanti kita itu dengan website tuh bisa menembus kemanapun gitu ya, bisa menembus kemanapun. Apalagi kalau teman-teman itu optimasinya itu sudah ke SEO gitu, udah enak banget gitu ya, udah enak banget. Saya juga punya website yang saya optimasi lebih ke SEO. Jadi tiap hari insya Allah sih ada aja gitu data masuk itu. Data masuk itu berupa nomor HP, email, WA. Ya tinggal saya share ke CS untuk follow up gitu ya. Kemudian kalau nggak closing ya sudah menjadi database. Database itu nanti saya share via email biasanya. Karena kalau via WA itu belum ada yang ini yang resmi. Kalau nggak resmi itu gitu istilahnya API-nya ya buat nyebar blast, kita malah di-banned gitu ya, malah di-banned. Jadi biasanya WA itu by CS sih kalau saya. Nah, kalau email itu bebas suka-suka. Banyak ini ya, banyak tools yang bisa kita pakai, kayak gitu. Jadi buat teman-teman manfaatkan banget nih website itu. Atau kalau punya modal, miliki website sendiri. Gitu. Jangan pakai punya Kang Acep. Mohon maaf ya Kang Acep ya, walaupun saya disuruh berbicara atas izin Kang Acep, cuma saran saya seperti itu sih. Kalau teman-teman memang serius gitu ya, mau membangun brand dirinya itu sebagai seorang marketing properti, ya miliki website sendiri. Tapi kalau belum punya gitu ya, manfaatkan yang ada aja, manfaatkan yang ada, silahkan. Yang penting closing dulu, habis itu kan bisa invest fee-nya kan lumayan tuh, bisa buat satu website itu pertahankan aja seumur hidup gitu. Oke, gitu sih. Mungkin langsung ke tanya jawab aja Kang Acep, atau yang ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Wajan yang share tentang optimasi landing page atau websitenya. Kita awali menjawab dari form chat dulu nih. Izin tanya Om Ojor, untuk WA pakai aplikasi pihak ketiga kah untuk optimasinya? Biasanya aplikasi apa yang aman untuk WA? Jadi WA aplikasi pihak ketiga kah untuk optimasinya? Biasanya pakai aplikasi apa yang aman untuk WA? Gimana nih kamu? Nih boleh nyebut ini ya, nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Ini yang saya pakai gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin yang saya pakai sih ada MaxGrab namanya itu. Kemudian yang kedua ada Drip Sender gitu ya. Kalau MaxGrab itu untuk membukanya via desktop, kalau Drip Sender itu API itu otomatis gitu ya. Jadi kalau ada yang ngisi form, dia itu langsung dikirimi pesan gitu. Yang penting HP kita hidup. Misalkan terima kasih Bapak Ibu disebut namanya telah mengisi form peminat Mahameru Jati Jajar. Insya Allah informasi detailnya akan di-share oleh CS kami. Biarkan CS yang follow up. Biasanya sih saya pakainya itu. Jadi saya pakai MaxGrab sama Drip Sender. Kenapa saya pakai dua itu? Karena di sana itu saya dapat
harganya itu lifetime, jadi istilahnya ya seumur hidup gitu ya. Kalau yang lain mungkin bulanan. Saya biasanya nyarinya itu yang seperti itu, yang murah meriah gitu ya. Itu sih. Kalau yang lainnya banyak kan, produk-produknya Kang Dewa juga banyak. Itu sih teman-teman. Biasanya aplikasi aman ya. Selama saya pakai sih aman ya Kang. Saya itu kan punya ini juga ya. Saya itu punya aplikasi Android juga, itu membernya, database-nya udah di atas 10.000. Itu pernah saya blast pakai WA itu nggak kena banned gitu nomornya. Jadi udah ada sistemnya udah. Yang penting itu kalau WA itu biar nggak ke banned, ya dicek aja kan ada di penggunaan harian ya data itu. Pesan terkirim sama pesan masuk itu harus seimbang, itu aja sih. Jadi kalau pesan terkirimnya 3.000 ya pesan masuknya harusnya 3.000 gitu. Tapi kalau pesan terkirimnya 3.000, pesan masuknya sekitar 50-an, ya cepat ke banned gitu. Ya maka cara ngakalin biar pesan yang masuk ke kita itu banyak gimana? Ya tinggal join grup-grup yang nggak jelas gitu ya. Maksudnya grup jual beli kah, grup politik mungkin, grup humor gitu ya. Jadi aktif terus grup itu. Ya bukan buat kita baca gitu. Kita mah masuk ke situ buat dapetin ini aja agar data masuk ke kita itu pesan masuk ke WA kita itu banyak gitu. Sehingga kita punya kuota lebih banyak untuk ngirim ke orang tersebut gitu. Itu yang tips yang biasa saya pakai sih gitu. Si Kang. Izin Kang Ojon, itu aplikasi Android atau bukan Kang? Bukan Kang, itu desktop sih. Kalau Android saya nggak pakai yang Android. Nah, Kang Ojon, untuk optimasi apa namanya yang organik selama ini gimana nih Kang? Apa emang Kang Ojon atau menyarankan berbayar atau emang ada trik yang organik atau yang nggak berbayar ini bayar? Gimana nih Kang? Buat mendapatkan traffic ya Kang ya? Iya. Dua-duanya sih harus dipakai, dua-duanya saya pakai gitu ya. Saya itu walaupun tiap hari kalau sekarang sih ya iklan harian saya mungkin di atas 500 gitu ya iklan harian ini buat properti gitu. Cuma saya tetap menggunakan yang organik juga Kang gitu ya. Yang organik saya itu menggunakan kan sekarang ada tuh namanya Business Suite apa ya? Bentar namanya itu lupa. Kalau dulu itu pengelola halaman gitu di WA itu. Di Facebook sorry. Bentar. Oh iya. Business Suite gitu ya. Di situ itu fanspage itu bisa digabungkan ke IG. Jadi lebih hemat. Misalkan saya punya 20 fanspage, maka sekaligus saya juga punya 20 akun Instagram. Jadi sekali posting itu bisa ngepost ke 2 akun. Itu sih. Jadi organiknya tetap dipakai. Organik yang lain ya misalkan nge-share ke grup-grup jual beli di Facebook. Saya sendiri masih melakukan gitu ya. Itu biasa saya lakukan gitu ya. Kemudian kayak posting di OLX juga biasa saya lakukan gitu ya. Kayak ngedit listing gitu, nambahin di depannya kata promo gitu dari judulnya gitu. Itu biasanya bagus juga. Kemudian di rumah.com misalkan kita nge-up gitu ya pakai spotlight gitu, itu saya juga gunakan itu. Jadi kalau organik itu intinya harus berani capek sih. Kalau nggak berani capek ya harus berani bayar gitu. Mana tuh berani nggak gitu? Kalau dua-duanya nggak berani ya nggak usah aja gitu, nggak usah jualan gitu. Mending ngapain? Mending belanja aja gitu, nggak usah jualan. Jadi gitu sih. Kalau mau serius gitu ya, karena kan bisnis properti ini, apalagi sekarang itu bisnis yang lagi terkena ya di pandemi gitu ya. Ya kita harus kerja keras di situ. Makanya saya itu
mungkin kesalahan saya dulu ya, kalau ngajak freelance itu cara dapat uang belasan juta dengan mudah gitu. Itu sebenarnya mindset itu udah salah kalau menurut saya sekarang itu. Jadi orang itu gabung ke kita seolah-olah wah pokoknya jualan properti itu langsung dapat gitu ya belasan juta. Baru join pertama 1 minggu 2 minggu sebulan nggak dapat dia lemes gitu ya, dia mundur. Menurut saya itu nggak tepat memotivasi seperti itu. Sekarang itu ya harus orang yang serius gitu. Ke bisnis apapun itu harus serius gitu. Kalau nggak mau serius di situ, lebih baik nggak usah gitu ya. Lebih baik nggak usah. Makanya sekarang kalau orang mau join ke tim saya, intinya ya siap kerja keras nggak? Kalau nggak siap kerja keras jangan. Yang kedua mau belajar enggak gitu ya. Karena ya itu pasti banyak perubahan yang terjadi. Bahkan di Facebook saja itu yang tadi saya sebut namanya pixel tracking itu nanti akan menghilang gitu. Pixel itu udah bakal menghilang gitu. Bentar lagi bakal hilang, nggak ada gitu. Itu kalau kita nggak ngikutin, nggak belajar gitu ya, ya sudah pasti ketinggalan gitu ya. SEO juga gitu, ada perubahan-perubahan. Instagram juga sama. Sekarang ditongnya lebih ke Reels gitu ya, yang menggunakan video. Jadi seperti itu sih teman-teman. Jadi nggak ada, intinya itu nggak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan kerja keras gitu ya. Ya kerja cerdas juga harus dipadukan dengan kerja keras gitu. Jadi harus kerja keras sehingga organik dilakukan, berbayar juga dilakukan. Itu sih Kang. Dua-duanya harus dilakukan, dan kalau berbayar mindsetnya itu investasi gitu. Jadi kita iklan itu untuk mendapatkan database. Jadi mindsetnya jangan aduh boncos gitu. Ya kalau boncos ya berarti ditambahi belajarnya gitu. Nah, biasa kok saya juga ngiklan misalkan 10 juta nggak ada closing satupun, itu pernah juga gitu ya. Pernah gitu ya. Pernah gitu ya. Nah, serius pernah. nyambung. Nah, itu menyambung. Kalau iya, pengalamannya Kang Ojan untuk properti sendiri dalam bentuk apa nih iklannya tuh, dalam bentuk yang efektif tuh dalam bentuk video atau apa nih? Atau apa nih yang bisa share? Ini ya kontennya ya. Iya, kontennya agak melenceng sih sebenarnya. Oh ya, kalau konten yang buat iklan bagusnya sih video Kang, yang lagi bagus video. Kalau biasanya sih saya itu besok juga ini ya, biasanya ada, biasalah kalau orang Facebook itu kan rajin ya, kalau iklan kita lagi naik gitu ya, budget yang dikeluarkan buat iklan lagi banyak, rajin banget nelponin itu. Saya juga besok ditelepon lagi. Ya mereka menyarankannya pakai video gitu kan. Videonya singkat, 15 detik gitu. Makanya TikTok itu cepat sekali naik gitu karena pakai video. Video itu lebih bagus kan. Istilahnya kan kalau gambar itu bisa mengungkapkan ribuan kata. Nah kalau video itu ya ribuan gambar sama kata itu bisa diungkapkan. Jadi memang enak pakai video, itu yang saya pakai sih. Walaupun gitu ya, yang lain harus dites gitu. Karena kita nggak, istilahnya marketing itu kan kayak seni gitu ya. Ini pengalaman saya itu ada satu produk yang lagi jalan gitu ya. Saya optimasi terus pakai video itu udah bagus gitu ya. Lama-lama ya tetap ini juga gitu, harus diubah gitu kontennya. Akhirnya ya karena saya itu udah berpendapat video itu yang terbaik, pakainya video lagi gitu. Ternyata kok jelek ya. Baru 2-3 hari ini saya ubah ke gambar gitu. Gambar. Ternyata malah menghasilkan dari sisi ini ya, leads gitu ya, bukan closing. Kalau closing kan belum gitu ya. Jadi seperti itu Kang. Jadi harus intinya sih tes gitu ya, tes. Cuma yang lagi enak sih memang pakai video. Ini yang di chat, maaf saya baca ya Kang ya, pertanyaan saya yang di awal tadi belum dijawab. Yang apa ya itu ya? Iya.
Itu di akhir katanya. Oh, Kalau yang lanjut dulu nih, kalau pertanyaan yang sebelumnya, iya ya. nanti di akhir jawabnya yang masalah biaya. Oh iya. Oh itu nanti itu kan Bang Japri aja itu. Nah, yang di akhir ya, Japri aja itu. Nah, untuk ini, Assalamualaikum, Kang Ojon pakai Facebook Ads enggak Om? Pernah closing enggak? Nih pertanyaan dari Andi Firidian. Iya kayak dan pernah itu ya. Tadi deh. Nah paling besar berapa tuh kosnya tuh, Kang? Boleh. Biaya iklan. Iya. Saya biaya iklan itu kadang nggak pakai gitu. Saya biaya iklan dari developer. Jadi ada orang ngasih developer itu ada yang ngasih, Kang, pokoknya iklankan Kang. Oh, iya. 30 juta sebulan gitu. Ada yang ngasih gitu, Kang, mau iklan nggak? Yang penting closing 5 juta per hari juga nggak apa-apa. Saya ketemu developer seperti itu. Siap gitu. Yang penting closing. Ya saya juga orangnya kan oke gitu, nggak apa-apa gitu. Saya kan nggak usah bayar kalau nggak closing. Intinya sih gitu. Saya biasanya kalau ketemu developer gitu, kamu misalkan enggak kamu ya, Kang, gitu. Kalau antum misalkan nyari orang butuh advertiser enggak gitu intinya, ya butuh gitu. Kalau advertiser sendiri kan gaji gitu ya, keluar gaji gitu ya. Kalau closing mungkin dapat juga gitu, atau mungkin manajer marketingnya atau apa gitu. Mungkin sebulan gajinya berapa gitu yang cocok buat mereka. Ya mungkin 5 juta. Gitu. Kenapa 5 juta itu nggak diserahkan ke saya gitu? Saya kelola, saya punya tim CS, Akang tinggal nyiapin orang di lapangan yang handle. Nah, kan enak gitu. Dan saya nggak usah dibayar kalau nggak closing gitu. Jadi saya hanya memanfaatkan itu. Kemudian database Akang juga dapat, ya emailnya, ya nomor HP-nya, nomor WA-nya dapat juga gitu. Hasil follow up juga dapat. Ya akhirnya mau gitu. Jadi itu sih Kang, kalau pengalaman dari sisi budget sih, ya ada yang bisa sampai 30 juta per bulan ada. Sekarang ditawarin yang lebih gila lagi gitu. Cuma belum saya ambil, kan saya ngukur-ngukur gitu ya. Saya masih mempelajari produknya. Yang mau 1 juta sehari, mau 2 juta sehari, sampai dia nawarin 5 juta per hari juga ada. Cuma kan harus ngukur juga gitu. Saya kan belum pinter-pinter banget gitu ya. Masih belajar gitu. Itu Kang. Jadi teman-teman ada yang mau ditanya? Baik. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung silakan. Bentar. Intinya sih apa ya, nyoba terus sih teman-teman. Kalau ngiklan ya intinya sih nyoba terus, nggak boleh berhenti ya. Saya bisa beriklan segitu ya, ada yang berhasil, ada yang boncos juga ada. Maksudnya nggak menghasilkan tuh ada. Serius saya dikasih uang 10 juta gitu ya, nggak closing di project tersebut, ada gitu ya. Heran juga saya juga, wah, database tuh udah murah gitu ya, nyampe harga database itu ya di angka 20 sampai 25 ribu, itu harga standar gitu, tapi nggak closing, ada gitu kan. Jadi ya begitulah ya, kalau closing itu kan udah di ranahnya Allah gitu ya. Kalau menurut saya itu udah bukan di kekuasaan kita gitu ya. Ada orang minat besoknya ninggal, itu kan udah di kekuasaan kita, itu udah ranahnya Allah. Yang kita kuasai ya apa gitu sekarang itu, action aja gitu kan. Ya kan kita tahu gitu alurnya. Kalau kita dapat fee itu dari mana? Kalau ada orang akad itu dari mana ya? Kalau ada pelunasan dari mana gitu ya? Ya terus saja dirunut gitu ya. Kalau ada yang closing atau ada yang booking fee, kalau ada orang yang survei gitu ya. Survei dari mana? Kalau ada orang yang chat ke WA kita nanya produk gitu ya. Kalau orang tanya itu dari mana? Ya dari iklan gitu ya. Berarti ujungnya di iklan kan. Kalau kita ingin dapat fee atau closing ya harus beriklan gitu, ya harus posting gitu kan. Kan aneh juga tiba-tiba kalau nggak ngiklan, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang japri, Kang saya mau beli rumahnya, harganya berapa? Kan kaget kita,
rumah yang mana ya, saya ngiklan juga enggak gitu, apalagi tiba-tiba ditransfer gitu duit, Kang ini fee buat antum gitu, loh dari mana gitu. Jadi alurnya itu yang harus dikuasai gitu, dan harus berani capek gitu di iklan itu. Kalau nggak mau capek ya bayar orang gitu, kalau bayar orang juga nggak mau gitu ya, capek juga nggak mau, ya udah. Gitu aja sih, buat timnya juga dimotivasi ya kayak gitu. Gitu, jadi harus berani capek itu. Ini lanjut di form chat ini. Assalamualaikum, untuk waktu iklan terbaik ada waktunya nggak, Kak? Oh ya, iklan ini ya, FB ya, Ads ya. Ini mah kata ini ya, kalau dari orang Facebooknya sendiri mengatakan netral. Jadi dia mengatakan nggak ada waktu yang terbaik. Jadi silahkan, dia nggak ngasih tahu harus sekian, harus jam sekian, nggak. Orang Facebooknya sendiri ya. Tapi kalau para mastah ya, mungkin yang saya belajar ke teman-teman gitu ya, ke orang advertiser di Indonesia, biasanya malam di setting gitu. Misalkan kita jam 4 nih, jam segini kita nyeting iklan, cuma dijadwalkan iklan itu running besok jam 1 malam. Walaupun kata orang Facebooknya netral, mau iklan jam 5 sore kayak atau apa gitu katanya. Cuma kalau saya sih biasanya nyetingnya malam. Misalkan ngotak-ngatik jam segini, dijadwalkannya jalannya jam 1 malam. Gitu sih kan. Tapi kalau iklan yang lain, intinya sih ya ujung-ujungnya sih ke tes sih. Kalau nggak percaya jam 1 malam ya sudah, coba jam 5 gitu. Itu sih. Soalnya gini, saya itu pernah juga di email marketing itu pernah saya dikasih rumus sama Mas Fikri ya, Mas Fikri kirim email. Waktu terbaik ngirim email itu hari Senin, hari Rabu jam 9 ya. Hari Rabu jam 9. Nah, saya coba terus gitu ya. Ketika tanya lagi, kok sekarang nggak menghasilkan ya Mas gitu ya. Oh iya Mas, yang tetap itu adalah perubahan gitu, jadi harus berubah terus, tes aja gitu. Akhirnya kan kita bisa melihat tuh email itu kadang dikirim pada yang pagi, yang subuh. Jadi tes aja. Cuma kalau mau ngikutin ya coba, kalau FB IG Ads ya malam settingnya. Bukan kitanya bangun malam ya, kalau sempet ya mangga, tapi kalau enggak ya dijadwal. Oke, gitu. Atau mungkin yang lain yang mau ngasih masukan mangga, yang pengalamannya. Ini Kang Apil Pak diam aja. Baik, ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk ada dari teman-teman? Berarti Kang, dari iklan itu langsung ke apa namanya, masuk ke web kita, atau baiknya langsung ke ini, ke chat WA? Ini ya, kalau saya sih, atau memang masuk ke website? Kalau saya biasanya kalau posting di sosmed ya, ini mah pengalaman saya di sosmed itu biasanya saya mencantumkan nomor. Kalau saya posting di Facebook, di LinkedIn gitu ya, biasanya saya menuliskan kontak, yaitu chat wa.me gitu ya, / nomor HP kita. Biar apa gitu ya, biar orang itu langsung kontak gitu ya, jadi kan biar cepet gitu. Kalau itu iklannya yang sifatnya itu organik gitu, posting biasa. Jadi setiap saya posting itu mencantumkan nomor kontak atau kunjungi. Biasanya kalau saya karena sudah mau membesarkan brand gitu ya, kan saya di Degria Partner gitu, maka saya akan menuliskan web.degria.com. Itu selalu saya tuliskan. Itu kalau posting di Facebook.
kalau posting di IG ya mencantumkan kontak juga, chat, nomor HP, biasanya disebutkan nomornya, bisa webnya juga sok disebutkan. Cuma kalau di IG itu sarannya sih itu dituliskan klik link di bio. Itu kuncinya, itu klik link di bio. Kenapa gitu ya? Karena kalau orang ngeklik link di bio kita itu sudah terjadi beberapa kali interaksi. Pertama, interaksi dia itu melihat postingan kita. Yang kedua, dia mengunjungi profil kita. Yang ketiga, ngeklik link di bio kita. Gitu. Secara algoritma itu menunjukkan akun kita itu bagus, gitu. Ya, jadi kalau di IG ya seperti itu, gitu. Jadi diarahkan untuk ngeklik link di bio kita. Lalu link apa yang ada di bio kita gitu ya? Bisa jadi WA. Kalau yang bagus ya, kalau saya sih kan pakai ini ya, pakai utas kalau saya itu. Jadi ada yang mengarah ke WA, di dalamnya ada yang mengarah ke landing page gitu. Jadi bebas gitu. Jadi seperti itu. Sekarang kan banyak ya link yang digunakan untuk membuat profile di Instagram gitu ya. Nama-namanya saya juga nggak hafal itu, yang gratisan juga ada sih. Jadi seperti itu sih teman-teman, kalau di IG arahkan coba ke profile kita, kemudian klik link, atau mungkin ya kalau Mahameru Jati Jajar ya tulis aja langsung mahamerujatijajar.com/nama kita gitu di Instagramnya. Jadi bagus tuh buat menunjukkan ke IG bahwa akun kita itu wah keren gitu, disukai sama ini ya, orang-orang di Instagram. Itu sih Kang. Jadi kalau yang gratisan seperti itu, kalau saya yang gratisan. Nah kalau yang berbayar, saya biasanya mengarahkannya ke website. Setelah di website kan orang baca-baca gitu ya, gitu ya. Setelah itu saya sediakan klik untuk menghubungi WA gitu. Cuma ketika diklik dia itu akan berisi form. Jadi sebelum masuk ke WA dia harus ngisi form dulu. Form dari autoresponder ya, autoresponder. Jadi kenapa saya pakai itu? Pertama, kita dapat data real itu, walaupun orang kadang bisa bisa berbohong, nomor emailnya dipalsukan gitu. Cuma kan kalau orang serius ya nggak gitu. Nah itu, jadi saya dapat data real, namanya, nomor WA-nya, kemudian emailnya. Dan orang itu kan nggak selamanya sih dia itu bisa ngechat kan. Kalau di chat WA misalkan nih lagi di KRL, tapi dia tertarik dengan produk kita gitu ya, dia kan nggak mungkin langsung chat-chatan tanya, ya kadang ngisi form dulu. Itu bisa di follow up oleh CS gitu. Ya alasan selanjutnya sih saya biar lebih transparan ke orang, ke ini ya, misalkan saya kerjasama dengan developer, diberikan budget untuk iklan. Ya saya tunjukkan, iklan saya habis misalkan 10 juta atau berapa, ini saya dapat 250 database, itu real dikasih spread gitu ya, ini namanya, ini emailnya, ini nomor HP-nya. Kalau mau diverifikasi silahkan, yang sudah di follow up oleh tim kami itu ini gitu, hasilnya seperti ini. Itu sih Kang, jadi lebih enak aja sih itu, walaupun mungkin untuk menyiapkan tools seperti itu repot ya. Ya paling mudah memang chat WA juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau yang berbayar ke website, ngisi form baru ke WA. Gitu. Oh ini dari Kak Sofia, prakteknya berat waktu dan memang harus mau capek. Ya, semua juga kerja keras ya. Biar nggak capek bayar aja. Ada lagi dari teman-teman? Pertanyaan?
Jadi di properti memang penting juga, nggak properti aja sih, database ya, database yang masuk ke link kita atau ke WA kita memang perlu disimpan. Ada lagi? Ini ada pertanyaan Dari Eva Raba ya. Iya, dari Tetraba, kalau webnya pakai GMB, wah nggak bisa optimal ya. Udah berat nih. Silakan Kak. Ya. Google My Business ya. GMB dulu nih apa nih? Google My Business biasanya. Oh, Google. Iya, nggak optimal gitu. Dia nggak bisa kita kasih apa? Ya misalkan buat pemasukan skrip gitu ya. Itu nggak optimal sih. Cuma kalau buat ya biar ada aja, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak apa-apa. Itu sih Teh. Jadi saran saya sih kalau marketing properti mah closing satu unit bisa lah dapat website itu murah kok, murah. Ya kalau closing Mahameru Jati Jajar berapa? 15 juta ya Kang Hafid ya, Kang Acep ya, fee-nya 15 juta. Buat web 1 juta aja dapat. Iya. Pakai setahun. Iya itu. Kalau capek tinggal ngasih fee orang misalkan 200.000 buat nambah postingan nih, kasih duit. Kita bisa closing satu. Ini apalagi Teh Praba nih, closingnya banyak gitu. Jadi murah Teh kalau dibandingkan dengan hasilnya. Jadi lebih baik hijrah deh. Kalau muslimah properti itu udah saatnya hijrah dari GMB. Itu. Kalau sekarang kan banyak bermunculan yang model-model apa tuh kayak instant link, terus juga satu lagi tuh. Nah itu gimana tuh Kang? Lebih ada optimal atau gimana itu yang bisa bikin web itu atau landing page itu banyak gitu? Kayak instant link, terus juga satu lagi saya lupa tuh. Dia lebih murah malah. Cuman di bawah 100 kita memang bikin website ya, semacam website, cuman memang rumahnya tuh instant link ya, kayak gitu. Itu emang walaupun memang bisa dipakai iklan, menurut Kang Ojo ini gimana nih, optimal atau enggak ya pakai web seperti itu? Oke. Yang penting kan sebenarnya closing ya, pakai apapun silahkan sebenarnya gitu ya, pakai apapun ya, bisa pakai instant link, bisa. Ada juga yang iklan properti itu yang ya saya sebut saja pakai berdu gitu ya, karena ininya cepat, loadingnya, kemudian cara ngotak-ngatiknya juga sederhana, itu juga bisa. Itu sih bisa gitu ya, sebenarnya bisa. Suka-suka sih ya, nggak ada ilmu pasti selama masih menghasilkan, silahkan gitu. Biasanya sih yang saya utamakan kalau pakai website itu di domain sebenarnya yang mahal itu. Domain itu namanya misalkan gini, muslimahproperty. Menurut saya itu di situ gitu, karena itu kan brand ya. Putus ya. Jelas. Gitu. Jadi apa namanya, yang mahalnya itu di domainnya, di itunya. Nah kalau tempat buat membuat webnya itu ya bisa tadi yang disampaikan oleh Kang Acep, bisa di instant link, di Berdu, atau di tempat yang lain. Selama bisa di custom, tahu saya sih GMB, nggak tahu, bisa juga kayaknya ya GMB ya.
pakai domain sendiri ya dari Google Domain. Dicoba aja sih. Tuh. Cuma mungkin lebih mahal. Nih dari Tesopia nih tanggapannya nih Kang Ujang. Hosting domain udah pernah buat di utak-atik, hosting kacau, database hilang. Mau buat lagi edit page dan lain, PR banget buat mama. Iya. Ini curhat ya. Bayar orang aja. Ya seorang kali. Iya, bayar orang aja. Sekali closing dapat kok. Cukup lah ya, bisa lah ya. Tim saya juga banyak kok yang bisa, gampang bisa diatur. Ini malah iklan. Tapi selama ini kalau Kang Ojek itu perlu ke CS ya untuk membalas atau masuk data prospek itu emang harus beda orang atau gimana nih Kang ya baiknya? Oh itu sih lihat ini saja Kang, lihat kemampuan kita. Saya saat ini juga lagi ngebalesin, ada orang chat minat project ini, ada beberapa itu ya. Jadi saya juga masih nge-CS gitu. Masih nge-CS, kan harus kerja keras gitu ya, masa mentang-mentang owner agensi atau apa gitu ya, kita ya nggak usah gitu, tinggal cari orang itu bayar gitu kan. Yang saya sih, kita biasanya milih beberapa project yang kira-kira, atau saya juga tes gitu, kenapa sih kok CS saya nggak closing, coba saya main sebagai CS gitu, untuk ngetes kekurangannya di mana. Ternyata di iklannya nih kayaknya kurang nih, karena yang nanya kok mintanya DP-nya 50 juta ya, padahal DP kita di angka 300 juta gitu kan, berarti harus ada yang di-upgrade. Jadi bisa kita sendiri, apalagi kalau masih sedikit gitu ya. Saya itu punya target sehari itu 10 orang ini Kang, database masuk sehari 10 orang gitu ya. Itu dari yang iklan yang saya lakukan gitu. Jadi kalau ada 10 orang berarti kan sebulan 300 lah, masih sih nggak ada closing satu. Sisanya gitu itu ke tim biasanya, tim gitu. Karena kan saya pakai iklan berbayar, kalau dikelola sendiri itu habis waktunya gitu, habis waktu sayanya gitu. Jadi saya ngukur kemampuannya seperti apa, sehari ya 10 lah. Jadi pertama sih biar kita juga closing kan, dapat fee-nya. Kemudian yang kedua juga buat menyemangati tim. Kalau kita closing itu kan ngomong itu lebih ini ya, lebih bertenaga. Ini saya juga bisa closing. Ya lebih enak, bisa berlupakan. Itu sih ukur kemampuan. Ya. Kalau yang sudah sibuk mungkin ya yang penting bisnisnya jalan, bayar orang aja kan. Kayak orang-orang kaya ya, intinya sih kan kalau orang kaya itu berani berbagi rezeki sih kan gitu ya. Dokter kan kalau pengen penghasilannya nggak terbatas ya harus berbagi rezeki dengan dokter lain buat klinik. Kayak kalau dia sendiri yang melayani orang sakit paling berapa waktu dia 24 jam kan, terbatas kan pasien yang bisa ditangani gitu ya. Ya harus berani berbagi rezeki. Itu sih. Saya pada lagi sebelum sesi tanya jawab berakhir ya teman-teman. MB siapa itu? Oh yang itu Kang, yang di Oh BM. Kalau iklan FB harus pakai MB ya.
Eh, sekarang itu bagusnya memang pakai itu business manager. Dan harus terverifikasi ya gitu. Jadi Facebook itu verifikasinya sampai sekarang itu sampai detail gitu. Jadi hanya orang-orang yang memang real memiliki bisnis itu yang bisa beriklan di Facebook gitu. Jadi kalau makanya kayak misalkan nih saya punya akun ya, itu alhamdulillah bisnis manajernya terverifikasi gitu. Yang satu pakai PT, ada saya kan PT gitu. Jadi ditunjukkan aja SKK Kumhamnya, NPWP, lain-lain di up gitu ya. Itu baru terverifikasi. Kemudian kita juga harus menyediakan BM yang kedua gitu. Ya verifikasi lagi. Jadi, kalau sekarang sih ada yang jual-jual akun BM yang terverifikasi gitu. Cuma nggak tahu, saya nggak pernah beli soalnya saya masih bisa verifikasi sendiri. Yang kedua juga sekarang itu Facebook lagi memverifikasi akun profil pribadi gitu ya. Saya itu punya 10 akun lebih gitu. Akhirnya beberapa saya matikan gitu. Karena semakin ke sini itu Facebook itu membatasi gitu bahwa akun itu harus real gitu. Misalkan saya verifikasi pakai KTP, akun yang lain verifikasi pakai SIM gitu ya, pakai paspor, buku nikah, habis itu semua. Padahal ya nggak baik juga gitu. Jadi kalau untuk iklan sih ya iklan ini ya yang berbayar silahkan sih siapkan akun profil yang sudah terverifikasi, kemudian pakai business manager yang terverifikasi. Jadi lebih aman gitu. Kalau nggak diverifikasi ya suatu saat itu akan ada namanya checkpoint. Jadi Facebook itu secara berkala melakukan seperti itu. Ya verifikasi ke profil kita, verifikasi ke ini kita, ke akun bisnis. Jadi harus real. Ini berlanjut nih dari tes OP. Kang Ojon, dari data closing, presentasi closing dari Google Ads atau database web berapa katanya gitu? Kalau sekarang kebanyakan sih Ads, IG Ads atau kebanyakan dari ini ya, kalau FB sama IG Ads kalau saya itu sama tim. Kalau tim saya tanya-tanya dari ini marketplace property. Jadi kalau pengen cepat ya pakai FB Ads sama IG Ads itu lebih cepat. Saya sih belum mendalami, kalau Google Ads belum mendalami ya. Cuma mastah sih pakai Google Ads kan di pencarian. Yang selanjutnya sih pakai marketplace. Kalau marketplace kan orang masuk ke situ itu memang benar-benar niat nyari properti, benar-benar niat nyari dapat database dari rumah.com tuh lagi bagus ya. Mungkin lebih dari 3 ya hari ini saya udah masuk database dari rumah.com. Biasanya saya ngeceknya itu dia bisnisnya lagi seperti apa. Rumah.com itu bisnisnya lagi ini mau IPO kayak Kalapak gitu, di Amerika. Di Malaysia dia lagi mengakuisisi semua marketplace properti gitu, dia libas gitu ya. Di Indonesia kan juga sudah beberapa ya rumah dijual, properti guru, di bawah properti guru. Nah, saya beranggapan harus punya ya, apalagi kalau harganya MM-an itu sih. Jadi miliki semuanya dihajar gitu istilahnya sih. Marketplace properti ya punya gitu ya. Kalau budgetnya terbatas ya pilih yang lagi naik daun. Kemudian yang berbayarnya dihajar juga, gitu. Yang gratisannya dihajar juga, timnya dimainkan juga. Gitu sih. Kalau kebanyakan dari yang berbayar di Ads.
Oke Kang, gitu kan. Daripada lagi dari teman-teman berkaitan dengan mengoptimasi web replika kita atau website kita yang miliki. Kalau marketplace atau berarti yang ini ya, rumah apa, rumah.com ya? Iya. Lagi bagus. Kemarin ada, ini sih kemarin. Apa namanya itu? Sebentar. Mungkin Kang Ojin bisa. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau yang 123.com lagi bayar Kang ya? Berbayar Kang. Berbayar. Lagi bayar ya kan? Ya. Yang gratisan tuh ada Jualo, terus 99.co ya, rumah dijual, .property sih yang biasa saya pakai. Cuma yang paling enak memang pakai website sendiri, tetap asal rajin nge-share-nya aja. Tinggal di mana kita share ya. Kalau grup WA, grup di grup Facebook itu fanpage itu masih lumayan ya Kang? Grup yang ada di Facebook itu. Bagus Kang. Saya itu punya tim ya, yaitu di Jawa Timur, jam 6 sampai jam 12 dia itu kerja di pasar. Sisa itu berarti dari jam 12 sampai mungkin malam waktunya digunakan untuk beriklan, dan iklannya dia hanya mengandalkan marketplace Facebook dan grup-grup Facebook gitu. Nah itu setiap minggu gitu ya, dia rutin ngirimkan minimal 1-2 gitu, bahkan pernah 5 seminggu orang untuk survei lokasi. Jadi ini asal konsisten gitu ya, temukan celahnya gitu. Saya pantau itu dia itu sering ini meng-up gitu ya, di bawah di tulisannya itu up gitu ya, tulisan misalkan postingan kita di grup 22 Bogor lah, rumah Bogor, up ya, klik up kayak gitu, rutin kayak gitu ya. Mungkin menurut kita ini orang kayak nggak laku aja nge-up gitu, cuma dia lakukan itu di banyak grup, hasilnya yaitu pasti beda dengan yang lain gitu. Orang yang kerja keras itu hasilnya beda dengan yang lain ya, tiap pekan dia bisa ngirim orang untuk survei itu. Jadi nggak bisa juga sih kita ngeremehkan, dia mah mainnya nggak berbayar gitu, nggak bisa juga. Asal diseriusin bisa kok. Itu Kang. Jadi kalau mau fokus di situ, ya jangan tanggung-tanggung 100 grup Facebook gitu kita ikutin, misalkan dibagi aja sehari nge-share di 20 grup. Gitu. Saya juga banyak kok. Saya kan buat banyak akun itu buat apa ya? Buat beriklan di grup-grup. Atau mungkin postingnya di fanspage, di share-nya ke grup pakai akun pribadi yang mana gitu. Pokoknya hajar habis-habisan. Iya betul. Dan fanpage sekarang ada monetize ya, itu ya. Monetize kemarin saya lihat ya. Kayaknya sih ada kayaknya. Iya, dan monetize, jadi ada apa namanya, akun rekening, kemudian NPWP juga diminta. Jadi teman-teman ada lagi, ya chat juga bisa, dan WA juga bisa ke saya.
Kang Ojan untuk closingnya nih, closingnya untuk menutup sesi kita ini apa aja nih, silakan. Betul. Mungkin ini sih ya, pertama tadi ya, saya semalam tuh ikut forum yang bagus sih ya, forum yang bagus, bahwa pada masa seperti ini itu banyak pintu yang tertutup gitu ya, banyak pintu yang tertutup, tapi pasti gitu Allah itu membukakan pintu yang lain gitu. Jadi harus banyak belajar, jadi dari sisi mindsetnya yakin bahwa kita kalau berusaha mencari pintu untuk closing, Allah pasti akan mempermudah. Kadang closing itu apa ya, kayak aneh gitu ya, orang yang kita dambakan closing gitu udah di follow up lama, sekian lama gitu. Karena saya juga pernah itu berbulan-bulan gak closing juga gitu. Tiba-tiba cuma orang ngechat, Kang saya mau survei lokasi, closing gitu, bisa gitu. Saya juga nggak nyangka gitu ya, ada orang mungkin sehari 2 hari cuma saya panasin, Pak ini udah ada yang survei nih, Bapak mau booking nggak? Sayang nih Pak, lokasinya gini-gini. Langsung booking gitu. Dan alhamdulillah ya, sekarang udah akad gitu ya. DP-nya juga besar gitu, karena dia dokter 50% kan, di atas 300 juta. Ada yang seperti itu. Jadi dari sisi mindsetnya, mentalnya itu harus dikuatkan gitu ya. Karena yang bisa bertahan di saat ini itu orang-orang yang mindsetnya kuat dan mentalnya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kerja keras. Kerja keras artinya yang nggak ada ya sesuatu pun yang bisa menggantikan kerja keras itu. Apakah itu kerja ikhlas atau yang lainnya, kan harusnya dipadukan, bukan digantikan gitu. Jadi harus kerja keras. Jangan sampai karena kita sebagai owner agensi, mungkin teman-teman di sini semuanya punya tim, kita mengandalkan timnya yang bergerak. Gak mungkin gitu ya. Karena semangat, kerja keras, keinginan itu kalau ke tim itu ngalir gitu. Kalau kitanya santai-santai mengharapkan timnya yang closing, kitanya santai, timnya energinya itu turun gitu. Turun, ini santai nih ownernya, aku ya santai gitu. Pasti gitu. Jadi harus kerja keras gitu. Insya Allah semangat itu nurun ke timnya. Teman-teman juga bisa membayangkan, mungkin banyak gabung di banyak grup gitu ya. Kalau developernya kerja keras gitu, dia aktif di grup itu, energinya pasti beda dengan grup yang ini developernya serius nggak sih, nge-share update aja jarang gitu tiap harinya di grup tersebut, pasti kerasa. Itu sih. Kemudian kalau terkait mungkin teknis, bisa dipelajari, banyakin split test kalau terkait teknis itu, sampai kita menemukan pola kita sendiri. Split test itu artinya kalau ini nggak bisa, misalkan gambar nggak bisa, pakai video kok masih nggak bisa, kenapa? Kepanjangan ya dipendekin gitu. Udah pendek bagus gitu ya, apalagi ya musiknya diganti. Jadi kalau terkait teknis banyakin split test gitu sampai kita menemukan konten yang tepat. Itu aja sih Kang, mungkin ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang saya sampaikan asli itu hanya pengalaman pribadi, jadi bisa jadi ada yang lebih baik di antara teman-teman juga gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Kang Ojan nih, di siang hari ini membagikan pengalaman nih, gak hanya materi yang textbook ya istilahnya, tapi pengalaman dia berkecimpung di dunia perweb setan. Di share, alhamdulillah hampir budget bisa 30 jutaan ya Kang ya, dan closingnya tentu bisa lebih tinggi lagi. Teman-teman sekalian, jika ada yang mau ditanyakan silakan, nanti di sesi berikutnya bisa kita sampaikan jawabannya. Berkaitan dengan product knowledge dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi, karena memang ada beberapa juga yang japri saya itu yang masih bingung tentang product knowledge ataupun bonus-bonus yang kami berikan gitu ya. Dan waktu itu sih saya lupa siapa,
saya sarankan untuk gabung. Mudah-mudahan sih udah gabung nih teman-teman. Baik, perlu saya sampai ingatkan lagi bahwa promo di bulan ini atau bulan Agustus ini adalah free AC langsung ya teman-teman ya, tanpa diundi. Jadi bagi yang minat ambil unit di MJJ ini pada bulan ini, itu langsung kita kasih free AC. Nah, buat bonus yang tetap itu adalah yang sama yang kita sering share itu adalah free internet, kemudian juga CCTV dan smart key itu terus ya kita berikan ya. Namun pada bulan ini spesial, bulan Agustus ini kita kasih free AC langsung tanpa ini. Dan insya Allah kita akan buat gebrakan kembali flash sale seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Fit, flash sale 99 atau kita buat di tanggal 9 bulan 9 jam 9 flash sale, dan nanti ada bonus juga, potongan ada bonus. Jadi manfaatkan apa yang kita kasih, bonus-bonus yang kita kasih. Dan yang terpenting adalah buat teman-teman sekalian nih yang tadi Kang Ujian bilang juga perlu kerja keras juga untuk bisa menghasilkan closing. Nah, kita kasih juga perangsang buat teman-teman, stimulus ya buat teman-teman melalui marketing kontes. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang nyetor postingannya. Jadi buat teman-teman nggak percuma gitu, walaupun ininya juga akan closing. Jadi setiap kali posting ya share ke kami, store postingannya ke kita. Jadi bagi yang sudah 100 postingan selama periode kontes ini, nanti kita akan milih siapa yang paling banyak postingannya di sosial media. Jadi yang terbanyak pertama itu kita kasih voucher ya. Coba saya lihat dulu kesalahan. Ini total nilai vouchernya itu 500.000 dan nanti dibagi ada voucher pulsa, ada kaos keren tentunya, dan juga ada voucher kitol, dan semuanya bisa diuangkan ya, bisa diuangkan, dan teman-teman nggak kena pajak ya. Jadi buat teman-teman semua, jika closing dari closing fee-nya itu ada 500.000 ya, kemudian juga ada promo imani ya, promo imani senilai 1 juta, kemudian juga ada kontes ya, ada marketing kontes sebesar 500.000 nilainya kan, kemudian juga ada fee ya, ada fee. Jadi keuntungan-keuntungan itu kita berikan buat konsumen juga, buat marketing juga. Jadi konsumen bahagia dan juga marketing juga bahagia itu. Dan buat konsumen juga tadi saya sudah jelasin, jadi ada potongan diskon buat konsumen yang ambil unit di MJJ, dan juga ada benefit lainnya, dan juga dapat promo. Nah, benefit lainnya sudah sempat disampaikan di grup maupun di pertemuan talkshow kemarin ya. Jadi ada peluang bisnis yang kami berikan ya, ada peluang bisnis yang kami berikan kepada konsumen, dan jika itu dioptimalin ya, insya Allah cicilannya itu nggak usah keluar dari kantong pribadi, tetapi dari hasil dari bisnis yang buyer itu optimalin, seperti itu. Yang peluang bisnis itu ada overseas, ada magang ke Jepang.com, dan juga ada renovasi online, seperti itu. Kemudian di unit MJJ sendiri, sekedar mengulang, ada 8 sih ya, yang sudah satu tinggal 7. Kemudian juga harga dimulai dari 579 juta
dan itu untuk luasan 60 meter persegi, dan jika kalau ada yang ambil 62 ya 70 72 itu tinggal dikalikan kelebihan tanahnya aja, per meternya 5 juta seperti itu. Dan bangunan 2 lantai, dan jadi di bawahnya itu los plus kamar mandi, dan di atasnya itu ada kamar tidur dan kamar mandi. Dan juga desainnya kan sudah teman-teman lihat pada mengalami perubahan, dan desain yang kita pakai ya desain yang terakhir kita share. Dan pengalaman aja ketika saya di lokasi ya, kemudian ada warga situ yang sedang beli bakso, kemudian dia melihat lokasi kita, lahan kita deket-deket gitu ya, dan saya hampirin aja gitu, saya ngobrol-ngobrol, dan dia bilang ini tipe berapa mas, ya kan? Kemudian saya tunjukin aja gambarnya gitu, ini Pak gambarnya seperti ini gitu, 2 lantai ini Pak, ya. Saya belum nyebutin harga, dia bilang oh ini 1 miliaran ya mas ya. Oh enggak Pak, ini cuma 597 juta aja untuk yang luas 60 meter. Jadi dilihat dari desainnya aja, dia lihat dari desain, kemudian dia sudah lihat lokasi, itu dia taksirin bisa 1 miliar, karena dia punya saudara juga dulu cari rumah, dan sekarang sudah dapat di agak itu depan itu ya seharga segitu gitu. Dan bilang wah ini lumayan gitu dengan harga segitu, walaupun memang saya jelasin lagi cara bayarnya gitu ya. Dan akhirnya ya udahlah, nanti kalau memang ada yang minat saya kesini lagi gitu. Kebetulan rumah dia dekat itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya bisa mampir sedikit, saya mampir sebentar lewat situ, karena memang nggak jauh dari Jalan Raya Bogor gitu. Masuk kita berapa menit bisa melewati atau melihat lokasi Mahameru Jati Jajar. Dan alhamdulillah progres terus berjalan sambil semua, dan update sekarang juga pohon unggulan kita lagi nih, pohon Tabe Buya nih, kalau nggak salah Tabe Buya sudah ada di lokasi, tinggal kita rencana tanam, sehingga kalau sudah mulai bangun atau rumah jadi itu udah mulai timbun ininya pohonnya. Dan kalau teman-teman ya tinggal searching sih, Tabe Buya itu bagus seperti apa ya, tinggal searching ya. Itu keunggulan di MDJ, dan banyak lagi sih keunggulannya yang nanti kita akan pelan-pelan lah keluarkan lah ya. Tinggal teman-teman nih marketing nih manfaatkan peluang yang ada. 15 juta fee-nya buat teman-teman langsung, dan kemudian juga buat konsumen juga ada promo free AC di bulan ini. Kemudian juga kami berikan juga peluang bisnis, karena ya nggak semua mendapatkan peluang bisnis ya. Jadi dengan memanfaatkan peluang bisnis ini ya, kita konsumen bisa dari uang hasil itu untuk membayar cicilannya. Dan cicilannya itu 4 jutaan, mulai 4 jutaan ya. Dan yang beda lagi ya, kita harga kredit dan cash itu sama. Jadi tinggal totalnya berapa, kita bagi 5, ya tentunya dipotong dengan DP 50%. Seperti itu untuk produk knowledge-nya. Dan bagi yang sudah lihat sih ya responnya alhamdulillah, sudah lihat lokasi alhamdulillah sudah bagus kan nih. Kang Haji yang udah lihat gimana nih lokasinya Kang Haji? Halo? Kang Arif juga nih udah lihat nih lokasinya. Kang Arif juga nih udah lihat nih lokasinya. Gimana Kang Arif? Lokasi oke. Gimana Kang Haji nih respon atau lokasi dari jalan Raya Bogor sekitar nggak sampai 1 kilo ya ke lokasi.
Maksudnya dari jalan nangka ya, bukan dari. Masuknya dari jalan nangka ya, Dekat bukan dari Manong. perumahan Jati Ya, Jajar ya. dari masuk Gang Nangka. Dari Gang Nangka. Kesulitan nggak nemuin? Kesulitan nggak nemuin. Tuh, langsung ketemu kok, gampang. Iya, dengan berikat. Langsung ketemu Kang Acep. Ya, dengan berkat Gmap aja langsung ketemu ya. Iya, pakai Gmap aja ketemu langsung. Nah, baik. Jadi teman-teman, jadi buat teman-teman nih manfaatkan lokasi kita cukup strategis. Kemudian juga ketika ada leads yang masuk atau cabu yang masuk itu maintenance dengan baik ya. Jadi walaupun di lokasi ada saya dan ada Kang Adi Badai, jadi teman-teman tetap monitor konsumennya gitu ya. Karena ya mudah-mudahan nggak terjadi gitu ya. Mudah-mudahan sih konsumen yang ya apa namanya tiba-tiba ke lokasi tetap ingat marketingnya gitu ya. Dan insya Allah kita juga akan sebaik mungkin menjaga leads yang masuk ya, yang datang ke lokasi ya, kita akan jamu dengan baik dan juga kita akan servis dengan baik. Tentunya kita akan tanyakan marketingnya siapa ya. Jadi jangan takut-takut ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan jaga konsumen yang hadir. Jangan oh nanti kalau datang ini gimana nih Kang gitu. Insya Allah kita nggak akan apa namanya ya makan jatah orang lah kasarnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, ada lagi yang mau ditanya. Kang Arif gimana lokasinya Kang Arif yang sudah lihat apa? Oh, dia jawab ininya, aksesnya gampang. Gampang sih aksesnya, dari Gang Nangka lurus terus aja, ntar ketemu pertigaan. Kan patokannya Pak Indomaret apa Alfamart ya? Indomaret ya Kang Acep ya? Indomaret. Mampir aja dulu di situ, belanja 100.000 lah gitu kan, terus belok kanan. Ya, itu. Nah nanti sampai ketemu masjid sebelah kanan tuh warna hijau, nah sholat dulu aja di situ, habis itu belok kiri sampai deh. Iya. Dan selain tadi yang sudah saya Betul. Selain tadi yang sudah saya sampaikan kelebihannya, satu lagi ada kita space WFH, dan kemarin juga saya sudah ke workshopnya dan saya pribadi juga baru lihat itu secara apa namanya bentuk ya, bentuk mejanya juga ya baru lihat real gitu, bentuknya akan gimana wah. Saya bilang wah ini bagus ini gitu. Nanti insya Allah hal-hal kayak gitu kita akan share, kita akan bagikan ke teman-teman nih, jadi biar ada gambarannya nih WFH seperti apa gitu kan. Oh ternyata seperti ini, nanti di balik tembok itu ada meja yang bisa dilipat gitu kan, yang bisa buat laptop, buat ya webinar atau buat belajar online gitu ya, seperti biar ada gambaran jelas gitu ya dari awal. Insya Allah kita upayakan semirip mungkin ya, baik dari disahkan kita semirip mungkin. Dan teman bilang juga kalau itu bisa terbangun itu bisa jadi perumahan termewah ya dia, perumahan termewah itu di situ, di kawasan itu seperti itu. Dan lagi-lagi itu strategis, mudah dan dekat kemana-mana. Jadi sampaikan kelebihannya ya, tidak usah terlalu melebihkan ya, terlalu lebih-lebihkan ya. Kita sampaikan adanya kelebihan kita, insya Allah dimudahkan closingnya. Insya Allah dimudahkan closingnya. Baik, dari Kang Fit bisa ada yang mau disampaikan? Lagi di jalan, Kang Fit ini lagi di Bogor nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran Bos. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kang Ojon udah ngisi materi, sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti gantian teman-teman juga berbagi ilmu juga di sini ya. Terus yang kedua, saya mengajak teman-teman semua berbagi kebahagiaan, berbagi
berbagi berbagi transferan lah. Dan saya dalam hal ini membuka proyek, dikasih amanah, pengen memberikan yang terbaik. Kalau teman-teman pernah kecewa jualan properti di tempat lain, insya Allah saya jamin ya. Artinya saya jamin ini artinya Allah yang jamin. Maksudnya secara ukuran matematik, secara data, insya Allah sampai sejauh ini aman semuanya. Surat-suratnya aman, terus juga fee-nya juga jelas, dan mungkin barangkali fantastis ya. Dan itu semua sudah dihitung, sudah dikalkulasi gitu. Kurang lebih mungkin begitu barangkali ya. Jadi teman-teman bisa dioptimalkan. Ini proyek perdana saya nih. Proyek perdana saya setelah sekian lama 3 tahun vakum di developer. Saya fokus di renovasi online. Kurang lebih 2 tahunan ini renovasi online. Nah sekarang ini posisi lagi di Depo Bangunan Bogor di Yasmin. Mohon maaf nggak bisa ngikutin baik-baik tadi sambil koordinasi sama tukang. Alhamdulillah kualitas bangunan produksi saya pantau ketat ini, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya begitulah mungkin value yang mudah-mudahan tuh value saya gitu ya, memberikan yang terbaik. Dan saya juga memberikan yang terbaik buat teman-teman gitu. Baik Kang Acep, in-house, ada di sini ada Kang Badai nih, namanya di sini akunnya namanya Adi. Kang Badai ini dan Kang Acep ini in-house di MJJ gitu ya, yang akan membantu teman-teman semua yang ada di sini. Bila ada leads, ada prospek, nanti koordinasikan aja sama mereka berdua ya. Nanti komunikasikan supaya bisa closing semuanya. Mungkin begitu kali teman-teman semuanya. Mungkin ada masukan. Jadi intinya ini progres akan terus berjalan. Rumah akan segera dibangun. Terus STB juga 6 bulan jadi gitu kan, mau kredit mau enggak, pokoknya 6 bulan itu serah terima gitu ya. Dan insya Allah cerita-cerita lama yang kurang bagus ya di tempat lain barangkali, mudah-mudahan di Mahameru adalah pelabuhan terakhir barangkali ya, atau mungkin salah satu yang baik-baik di antara developer lain yang baik gitu. Itu aja ya barangkali ya. Silakan Kang Acep dilanjutkan. Oke, terima kasih buat Kang Wid yang berikan sambutannya ya. Ya insya Allah kita berikan yang terbaik buat konsumen, buat marketing juga. Jadi seperti slogan marketing konsumen bahagia, marketing pun senang. Seperti itu. Baik, insya Allah juga talkshow ini kita akan rutinkan buat memperkaya ilmu kita, dan juga ya buat teman-teman juga yang ingin sharing juga bisa seperti Kang Ojon ini juga men-share pengalamannya. Jadi forum ya dari kita untuk kita lah, forum ini dari kita untuk kita, dan terus kita mulai rutinkan. Jadi di sini bisa tanya langsung ya, baik mengenai materi apa yang disampaikan ataupun tentang produk knowledge yang kita miliki. Baik, karena waktu pun sudah pukul 3, jam 3 sudah menjelang asar. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Ada lagi? Dari teman-teman, baik, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih buat Kang Ojon yang sudah memberikan pengalamannya, dan juga buat Kang Gali ya, Salama ya, Kang Gali, kemudian juga Kang Andik, Yuridia. Terima kasih kehadirannya, Kang Budi, ya, SOP, kemudian juga yang tadi Kang Arif, Kang Adi juga,
dan juga yang tadi masuk, yang pernah masuk juga terima kasih yang sudah meluangkan waktunya di talkshow yang keempat. Insya Allah mohon maaf kalau ada kurang, kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Ojan juga. Terima kasih Kang Haji. Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, makasih semuanya. Kang Andik, Kang Andik di mana tinggalnya? Siap. Budi, Primadia, Tetap aja ya. Kang Adi Badai. Lagi di kantor ya. Apa aja rekamannya?